Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, apa kabar? Kembali lagi dengan vlog otomotif saya, Ricky RS Channel. Teman-teman, kali ini saya akan kembali berbagi informasi, berbagi tips dengan kalian tentang membeli mobil Karimun Kotak. Video ini ada hubungannya dengan video saya yang kemarin ya, yang tips membeli mobil Karimun Kotak. Dan anggap saja video ini merupakan tips yang bagian kedua, begitu ya. Nah, anggap saja kalian sudah mendapatkan unitnya, sudah membeli mobilnya, dan kalau misalkan kalian merasa bingung ya, apalagi kalau misalkan kalian baru pertama kali memiliki mobil bekas, khususnya mobil Karimun Kotak. Nah, ada hal-hal atau komponen-komponen yang perlu teman-teman perhatikan di awal setelah kalian mendapatkan mobil Karimun Kotaknya, supaya kalian merasa cukup yakin, kalian merasa tenang, kalian juga merasa nyaman ketika mobilnya dipakai untuk harian atau reguler, begitu ya teman-teman. Oke, ada beberapa komponen atau spare part yang perlu perhatian khusus ya. Sebetulnya untuk pengecekan di semua mobil sama, tapi kita juga harus tahu kalau mobil itu kan punya karakteristik, punya ciri khas masing-masing, begitu ya, baik dari kelebihan maupun dari kekurangannya, seperti itu. Dan kita sekarang membahas fokus ke kekurangannya. Nah, bagi kalian yang merasa bingung ketika mau dipakai reguler, ini mobil kira-kira aman nggak ya, mobil ini kira-kira bermasalah nggak ya, seperti itu ya. Biasanya kan kalau pengalaman saya waktu pertama kali saya memiliki mobil, itu suka ada rasa was-was, suka ada rasa ragu-ragu, begitu ya, kalau mobilnya akan dipakai jauh, misalkan begitu, mobilnya akan dipakai untuk harian, karena kan kita istilahnya masih baru tuh mengenal mobil atau memakai mobil. Kita kan jangan hanya cukup bisa memakai saja, tapi juga harus bisa merawat dan mengenal mobil kita itu karakteristiknya seperti apa. Nah, teman-teman, ada beberapa yang perlu teman-teman perhatikan ketika teman-teman sudah mendapatkan unitnya ya, atau mobilnya. Yang pertama, ada yang secara umum, ada juga yang secara khusus. Secara khusus itu bisa dikatakan yang sangat mendetail ya, begitu, sangat khusus untuk mobil Karimun Kotak, begitu. Karena ciri khas dari mobil Karimun Kotak, apalagi bagi teman-teman yang sudah memakai Karimun Kotak cukup lama, pasti sudah tahu lah karakteristiknya seperti apa, dan kelemahannya yang rentan rusaknya di sebelah mana pasti sudah pada tahu. Nah, mungkin video ini akan cocok bagi teman-teman yang baru pertama kali atau berencana untuk memiliki mobil Karimun Kotak ya. Yang pertama, yang umum adalah tune up, teman-teman. Jadi ketika kalian sudah mendapatkan unitnya, segera untuk men-tune up atau menservis dari mesinnya. Biasanya untuk servis itu terbagi dua. Yang pertama, membersihkan dari karburator, kemudian membersihkan dari filter udara. Nah, kalau misalkan filter udaranya sudah sangat kotor atau hitam, saya sarankan untuk diganti, teman-teman ya. Kemudian setelah itu ganti oli, teman-teman. Walaupun memang ketika kita mendapatkan mobilnya itu dari pemilik lama, katanya misalkan gitu ya, katanya ini sudah diganti olinya. Nah, supaya kalian merasa cukup yakin, saya sarankan diganti juga, teman-teman ya. Untuk kekentalan dari Karimun Kotak itu olinya yang 1040 ya, teman-teman, untuk kekentalannya. Nah, kenapa itu harus dilakukan? Karena kita kan tidak tahu ya riwayat pemakaiannya seperti apa. Apalagi kalau misalkan teman-teman ketika mendapatkan unitnya itu tidak ada catatan atau histori dari perawatan. Jadi perlu hal yang umum tadi seperti ganti oli dan servis mesin itu ya, tune up, itu perlu dilakukan teman-teman di awal sebelum kita memakai mobilnya untuk harian. Kemudian selanjutnya ada tambahan lagi, yaitu mengecek busi, teman-teman. Kita cek saja, kalau misalkan businya masih bagus atau cukup layak untuk dipakai, berarti tidak usah diganti. Tapi kalau bagi saya sih sebetulnya sarannya lebih baik komponen-komponen yang berhubungan dengan mesin itu diganti saja, teman-teman ya. Kemudian yang selanjutnya adalah mengecek fan belt dan V-belt. Kalau misalkan sudah terlihat getas atau sudah terlihat ada retak-retak, saya sarankan juga untuk diganti, teman-teman ya.
Kemudian yang selanjutnya adalah mengecek karburator, teman-teman. Nah, ini karena yang salah satu yang menakutkan dari mobil itu masalahnya di overheat, teman-teman ya. Nah, kita harus punya perhatian ke karburatornya, apalagi mobil Karimun Kota kan sudah tidak muda lagi. Kalian harus mengecek dari air radiatornya. Air radiatornya menggunakan air biasa atau coolant. Kemudian apakah radiator AC-nya pernah dikorok atau belum? Dikorok itu diservis ya ke tukang radiator. Nah, saran saya sih teman-teman, kalau misalkan menggunakan air biasa, awalnya menggunakan air biasa, saya sarankan ganti ke coolant saja, biar apa ya, lebih bersih lah gitu ya. Karena memang peruntukan dari radiator itu kan menggunakan air coolant, teman-teman. Saya sarankan bisa menggunakan yang Top One atau Preston ya. Tapi saya tidak endorse ya. Saya tidak iklan produk, tapi itu yang produk yang bisa dikatakan bagus ya untuk mobil Karimun Kotak. Di antaranya mobil ini juga saya menggunakan yang Top One. Kemudian kalian korok radiatornya, kemudian cek dari selang-selangnya apakah masih bagus, lentur, atau misalkan sudah keras ya atau getas. Kalau misalkan sudah getas, ganti teman-teman ya, jangan menunggu sampai bocor di jalan. Termostat juga harus terpasang, teman-teman ya. Soalnya ada kejadian dari jarum temperatur yang ada di dashboard kita itu, mobil sudah dipakai lama tapi jarumnya tidak naik-naik. Begitu ya, berarti itu indikasi mobilnya kan terus dingin ya, jadi tidak mencapai suhu optimal. Nah, mobil yang normal itu harusnya ketika mobil sudah panas, jarum temperaturnya harus di tengah, bukan di bawah ya, bukan malah bagus, itu justru akan merusak ya, begitu. Jadi harus di tengah. Nah, itu cirinya termostatnya tidak terpasang. Semua yang berhubungan dengan komponen pendingin mobil itu harus dicek, teman-teman. Bila perlu, kalau misalkan kita pengen kita pengen yakin banget lah gitu ya, radiatornya aman semua, bisa di flashing, teman-teman, dikuras ya. Mungkin kalau teman-teman yang baru mendengar kata flashing, langsung aja deh ke bengkel radiator, pasti mereka tahu ya flashing itu apa, atau menguras dari radiator itu seperti apa. Kemudian setelah itu adalah kelistrikan, teman-teman. Kelistrikan juga punya peranan yang sangat besar, terutama EPS nih ya. Untuk setir dari mobil Karimun Kotak itu menggunakan listrik, teman-teman, yang diproduksi alternator, disimpan di aki, dan didistribusikan ke semua komponen yang berhubungan dengan listrik yang ada di mobil ini. Walaupun mobil tua ya, mobil tahun 2000, tapi untuk fasilitasnya itu seperti teknologi EPS-nya sudah terpasang di sini. Jadi untuk Karimun Kotak saya rasa itu salah satu kelebihan ya untuk mobil Karimun Kotak. Nah, kalau misalkan alternatornya atau dinamo jalannya mobil Karimun Kotak kalian masih menggunakan yang standar dan lama tidak diganti atau diservis, saya sarankan teman-teman cek apakah alternatornya masih bagus atau tidak, begitu ya, karena akan berpengaruh ke ringan atau beratnya dari setir mobil Karimun Kotak kita. Seperti itu. Kalau misalkan kalian mau upgrade dengan biaya yang bisa dikatakan tidak semahal dari yang orinya, bisa teman-teman menggunakan yang Baleno ya, yang tahun 98, 97, 98. Yang Baleno itu juga sama, walaupun ada perubahan sedikit begitu ya di pemasangannya, jadi tidak langsung PNP plug langsung seperti yang asli, nggak seperti itu, jadi ada perubahan lah sedikit. Ganti yang seperti itu ya, teman-teman. Saya menggunakan di sini juga menggunakan yang merek 3M, jadi bukan Baleno yang SGP ya. Kalau yang SGP ya lumayan juga harganya gitu ya, tapi sudah 2 tahun ini aman, nggak ada masalah ya untuk merek yang bukan SGP seperti itu. Tapi syaratnya memang harus baru, bukan bekas ya. Sebetulnya pilihannya banyak lah, bisa teman-teman yang beli yang bekas tapi mereknya ori tapi yang bekas bisa, atau misalkan mau yang baru tapi bukan yang merek asli SGP bisa. Yang lebih bagusnya lagi, gunakanlah yang SGP seperti itu akan lebih menjamin ya. Kapasitas dari alternator Karimun Kotak kan 45 ampere begitu. Kalau misalkan yang Baleno itu 70 ampere ya. Itu lebih besar, dan pemasok listriknya itu otomatis akan besar juga ke
kelistrikan yang ada di mobil kita. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya kalian cek kaki-kaki. Nah, ini karimun kotak yang dikenal juga punya kelemahan ya, yaitu kaki-kaki yang rentan atau yang cukup ringkih lah, bisa dikatakan seperti itu ya. Kalian harus punya perhatian ekstra ke kaki-kaki. Nah, dari mulai karet-karet boot kalian perhatikan, kemudian dari komponennya seperti as roda, terot, long terot, stabilizer, shock absorber, karet shock absorbernya, kemudian juga rack steer teman-teman, itu harus diperhatikan. Jadi kalian kan waktu pengecekan awal sebelum kalian membeli kan pasti sudah mengecek kan, sudah test drive pasti kan, seperti itu. Nah, kalian pasti akan tahu nih kondisi kakinya seperti apa bersuara atau senyap. Nah, itu juga harus dipastikan semuanya normal teman-teman. Nah, kalau misalkan ada suara sedikit saja, saran saya lebih baik diganti yang baru atau diservis supaya kita merasa cukup aman saja ya, merasa yakin aja dengan menggunakan mobil karimun kotaknya. Kemudian pengecekan selanjutnya di AC teman-teman. Kalau misalkan dirasa tidak dingin AC-nya, bisa teman-teman cek dan lihat di kompresor AC apakah sudah keluar oli atau belum. Kalau misalkan sudah kelihatan menghitam berarti ada yang kebocoran ya di seal kompresornya. Kalau misalkan bersih dan dingin berarti nggak ada masalah, tinggal pakai saja, nggak ada masalah di situ berarti ya. Kemudian juga yang perlu teman-teman perhatikan setelah membeli mobil karimun kotak itu, uji kekuatan teman-teman ya. Uji kekuatan itu seperti ini. Untuk mengetahui AC bagus atau dingin atau tidaknya, coba teman-teman pakai seharian full katakanlah atau jarak jauh nanti, dan AC-nya di-on-kan seperti itu ya, di-on-kan. Apakah mobilnya ada masalah nggak? Kalau nggak ada masalah berarti aman. Kalau ada masalah bisa kemungkinan dari overheat ya, seperti itu, atau freonnya yang habis, begitu ya teman-teman. Nah, semua yang tadi saya sarankan dari pengecekan awal sebelum kita memakai mobil karimun kotak itu secara reguler, itu yang pernah saya lakukan ke mobil saya ya, seperti itu. Walaupun memang pada dasarnya setiap mobil itu kan punya kasus yang berbeda-beda, tapi yang tadi saya jelaskan itu komponen-komponen yang sering saya dengar, sering saya dapat pertanyaan juga di kolom komentar video saya yang lain begitu ya, yang tentang kaki-kaki, tentang kelistrikan, setir yang berat, ada suara kelutukan dan sebagainya. Soalnya memang ketika mereka beli itu tidak langsung dicek ya, langsung pakai saja seperti itu ya, padahal kan kita tidak tahu apakah mobilnya itu perawatan awalnya itu bagus atau tidak, begitu ya. Jadi memang hal yang tadi harus teman-teman perhatikan. Nah, seperti itu teman-teman ya, tips merawat atau bisa dikatakan tips membeli mobil karimun kotak ya, bagian yang kedua seperti itu. Dan semoga saja teman-teman betah menggunakan mobil karimun kotaknya, karena dari sekian banyak kekurangan tadi itu atau kekurangan karimun kotak itu juga kelebihannya banyak teman-teman. Makanya saya tidak habis-habisnya membahas mobil ini ya. Walaupun kelihatannya klasik kotak ya seperti itu, tapi fasilitas yang terdapat di dalamnya juga tidak kalah dengan mobil-mobil sekarang seperti itu ya. Oke teman-teman, sekian, semoga saja bermanfaat video ini, dan kalau kalian tertarik untuk mengikuti vlog otomotif saya tentang karimun kotak, silahkan mengklik tombol subscribe yang ada di bawah yang warna merah ya. Dan kalian kalau suka tinggalkan suka, like, kalau tidak suka jangan ragu-ragu untuk dislike saja, nggak ada masalah ya. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.